Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom Aleihim. Berjumpa lagi dengan saya pada perenungan hari ini, hari Minggu tanggal 19 Desember 2021. Yesus, korban yang menguduskan dan sempurna. Hari Minggu Advent keempat. Bacaan liturgi hari ini diambil dari kitab Mika 5 ayat 1 sampai dengan 4a. Dan bacaan kedua Ibrani 10 ayat 5 sampai dengan 10 dan Injil Lukas 1 ayat 39 sampai dengan 45. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam kasih Kristus, Natal, hari kelahiran Tuhan Yesus semakin dekat saudara. Dan hari ini kita memulai masuk ke dalam Minggu Advent keempat. Pertanyaannya, sudahkah kita dengan sungguh-sungguh mempersiapkan batin kita untuk menyambut kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus di dalam kelahirannya? Kedatangan Tuhan Yesus kedua ini, saudara-saudara, sebagai bukti nyata kasih besar dari Allah Bapa kepada umat kesayangannya yang penuh dosa. Allah tidak menginginkan umat-umatnya, anak-anaknya binasa. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yohanes 3 ayat 1, Yohanes 3 ayat 16. Apa respon kita akan kasih Allah Bapa yang besar ini, saudara? Dengan kehadiran Yesus Kristus di tengah dunia ini merupakan suatu rencana Allah Bapa sendiri. Dan rencana Allah Bapa yang digenapi, di mana Allah Bapa merencanakan keselamatan bagi umatnya. Saudara-saudaraku yang terkasih, pribadi Allah yang penuh rahim diperlihatkan pada kita semua. Ketika manusia tidak mampu melakukan apapun tentang dosa yang ada di dalam dirinya, maka saudara-saudara yang terkasih, Allah dengan kehendaknya mau memberikan jalan, bahkan jalan keselamatan itu sendiri, harus mengorbankan dirinya sebagai pencipta karena kasihnya yang besar itu, saudara. Nah, dengan cara apa Allah mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan kita? Melalui korban persembahan sejati yang dilakukan oleh anaknya yang tunggal Tuhan kita, Yesus Kristus. Melalui korban persembahan yang kudus dan sempurna, yaitu Yesus Kristus sendiri yang wafat di atas kayu salib. Dan oleh pengorbanan imam besar kita Yesus Kristus inilah, saudara-saudara, kita dikuduskan, kita disucikan. Bacaan kedua dari surat Ibrani hari ini, saudara-saudara, mau menyampaikan kepada kita semua yang dikasihi Allah, bahwa hubungan antara kita yang berdosa ini dengan Allah telah diperbaharui melalui kedatangan Yesus Kristus di antara kita. Dan karena kehendaknya lah, inilah kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh Yesus Kristus. Ibrani 10 ayat 10. Saudara-saudaraku yang terkasih, kita telah mengetahui pada zaman hukum Taurat, saudara, korban yang kita berikan kepada Allah adalah sapi, kambing, domba, merpati dan sebagainya yang halal, di mana korban bakaran tersebut hanya menahan murka Allah. Hanya menahan, saudara, dan menutupi dosa tanpa menghapusnya. Dengan kata lain, korban persembahan yang dilakukan pada hukum Taurat yang tak menjadikan kita sempurna, saudara, itu kita harus ingat, saudara. Tetapi kita harus bersyukur bahwa ada persembahan yang sempurna yang dilakukan oleh Yesus Kristus sendiri. Kini telah kita ditebus dengan korban persembahan dirinya sendiri, saudara. Satu kali untuk selama-lamanya. Ini berarti, saudara,
Kita telah ditebus oleh anak domba Allah, yaitu Yesus Kristus yang merupakan korban persembahan sejati, yang telah menyempurnakan kita sebagai anak-anak Tuhan. Jadi, keselamatan yang kita dapat bukanlah dari usaha kita, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Efesus 2 ayat 8. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam kasih Kristus, renungan hari ini di dalam masa Minggu Advent keempat mau mengajak kita semua saudara-saudara untuk mengingat dan merenungkan akan kasih Allah Bapa yang begitu besar, dengan mengaruniakan anaknya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus untuk menjadi korban persembahan dengan menyelamatkan kita. Korban persembahan sejati dan sempurna sekali untuk selama-lamanya. Kita harus bersyukur kepada Yesus, anak domba Allah, yang telah rela mengorbankan dirinya sebagai korban persembahan bagi kita. Nah, saudara-saudara yang terkasih, apa respon dan tindakan kita atas pengorbanan Yesus Kristus yang mau menjadi korban persembahan bagi kita, saudara? Mari saudara-saudara yang terkasih, menjelang kelahirannya Tuhan kita Yesus Kristus, kita mau merefleksikan diri kita, saudara. Sudah sampai di mana kita menyikapi pengorbanan Tuhan kita Yesus Kristus yang diberikan kepada kita? Sudahkah kita mengikuti Dia yang adalah jalan, kebenaran, dan hidup? Sudahkah kita menghidupi setiap firman-Nya di dalam kehidupan kita? Mari saudara-saudara yang terkasih, kita harus bersyukur atas pengorbanan yang telah diberikan oleh Tuhan kita Yesus Kristus, yang mengorbankan dirinya sendiri bagi keselamatan kita. Kita harus bersyukur dengan tindakan nyata, yaitu mau mengikuti jalan kebenarannya, karena Dialah jalan kebenaran dan hidup. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Mari kita persiapkan hati bersama pasangan kita, keluarga kita, untuk menyambut Yesus Kristus Tuhan kita di dalam perjamuan Ekaristi. Dan terimalah perutusan karena kita diutus. Shalom Aleichem.